Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 16 September 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polwan Satgas Operasi Damai Kartens melakukan kegiatan humanis di Posko Koteka, Duga, Papua Pegunungan. Personil unit SAR Batalion A Pelopor Satbrimo Polda Kepri melakukan penanggulangan kebakaran rumah permanen di perumahan Citra Laguna di Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Pasca bencana banjir yang melanda wilayah Bali beberapa waktu lalu, Ketua Umum Bayangkari mengunjungi tempat-tempat pengungsian guna menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Di informasi pertama pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri berhasil menangkap 2 tersangka yang diduga kuat melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap seorang anak bernama AMK. Keduanya kini resmi ditahan untuk menjalani proses hukum. Sebutan terhadap Ayah Juna, Ayah Juna alias EF atau SNK ini karena memang dari kecil yang mereka hidup bersama antara kedua pelaku, yaitu saudari SNK atau saudari EF, dan bersama kedua anaknya merupakan saudara kembar Saudara kembar di sini ada saudari AMK dan juga saudari ASK. Ini adalah merupakan saudara kembar. Sedangkan untuk saudara kembar yaitu korban dan juga saksi korban dalam hal ini adalah ASK, ini mereka tinggal bersama kedua pelaku. Kurang lebih sekitar 8 tahun mereka dengan tinggal di beberapa tempat berpindah-pindah, dan mereka dari korban ini mengalami kekerasan yang cukup mendalam dan juga cukup lama yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut. Pemirsa, jajaran Polres Banjar, Polda Kalimantan Selatan kembali menorehkan prestasi besar dalam upaya pemberantasan narkoba. Sebanyak 19 kg sabu berhasil diamankan bersama seorang kurir saat personil Satuan Lalu Lintas Polres Banjar, Polda Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan patroli di wilayah Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pengungkapan ini disampaikan langsung dalam press conference narkotika yang digelar di Aula SAR Polres Banjar pada Senin 15 September 2025 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan press conference dipimpin oleh Kapolres Banjar AKBP Fadli, didampingi Wakapolres, Kasat Narkoba, Kasat Lantas, dan Kasih-Humas, serta dihadiri para jurnalis media mainstream maupun online. Kapolres Banjar AKBP Fadli menjelaskan pengungkapan ini bermula saat petugas piket Lantas Pos 1201 Kindai Gambut mencurigai sebuah mobil Honda Brio yang parkir di bahu jalan Gubernur Sarkawi pada Kamis 11 September 2025 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Saat dilakukan pemeriksaan, pengemudi mobil berusaha kabur, namun berkat kesigapan anggota lalu lintas pelaku berhasil diamankan. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 2 tas berisi 19 paket besar narkotika jenis sabu dengan total berat 19 kg. Pelaku diketahui berinisial S yang berperan sebagai kurir. Dari hasil penyitaan, sabu tersebut apabila diuangkan mencapai 34,2 miliar. Jumlah itu setara dengan 19 kg sabu yang diasumsikan bisa dikonsumsi oleh 152.000 orang. Kemudian pelaku ini motifnya adalah motif ekonomi. Kemudian atas nama pelaku, inisialnya S. Pelaku sudah melakukan pengiriman ini sebanyak 2 kali, satu di wilayah Kalimantan Tengah, satu di Kalimantan Selatan. Kemudian pelaku dikenakan Undang-Undang tentang narkotika
pasal 114 dan 112 dengan ancaman hukuman 6-20 tahun penjara dengan denda kurang lebih 10 miliar rupiah. Kapolres menegaskan keberhasilan ini menjadi bukti kesigapan personil lalu lintas Polres Banjar, Polda Kalimantan Selatan dalam menjaga keamanan dan memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dari Humas Polres Banjar, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pasca aksi unjuk rasa, Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan orang hilang yang beroperasi selama 24 jam untuk membantu masyarakat mencari anggota keluarga atau kerabat yang belum ditemukan pasca aksi unjuk rasa yang tidak kondusif pada Agustus lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Arisam di Gedung DPR RI pada siang kemarin. Rekan-rekan, kami laporkan rekan-rekan situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya sampai dengan pagi ini aman terkendali ya. Kami ada 24 jam di lapangan, semua anggota kami Polda Metro Jaya hadir semuanya di lapangan melaksanakan tugas-tugas kepolisian, memberikan imbauan, edukasi, kemudian memberikan imbauan juga secara digital. Kemudian kami hadir di tengah-tengah masyarakat, melaksanakan tugas-tugas preventif juga, dan juga melakukan imbauan-imbauan hingga penegakan hukum. Kegiatan-kegiatan kepolisian ini tentunya tidak kami laksanakan sendiri. Kami mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama, bersungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas, mengupayakan ya dengan penuh semangat agar situasi Kamtibmas senantiasa kondusif. Seorang mahasiswa Fakultas Perfilman sebuah universitas di London, Inggris ditemukan tewas mengenaskan di pelataran parkiran sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin sore kemarin. Diduga perempuan naas tersebut sengaja mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 8. Seorang mahasiswi Fakultas Perfilman Universitas di London, Inggris ditemukan tewas mengenaskan di pelataran parkir pusat perbelanjaan Mega Glodok Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin 15 September 2025. Perempuan muda salah satu pengunjung mal ini ditemukan sudah terkapar tak bernyawa. Korban mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dengan kondisi kepala terluka parah setelah terjatuh dari lantai 8 mal. Menurut saksi mata, ponsel korban terlebih dulu jatuh di pelataran mal, yang disusul jatuhnya korban hingga mengeluarkan bunyi cukup keras. Dari dalam, pertama sih katanya handphone, terus tiba-tiba orang jatuh. Jadi saya lagi beberes, lagi mau ngangkat barang, lagi persiapan buat kiriman. Tiba-tiba saya dengar budak gitu. Bunyi kencang bang? Kencang banget. Saya kaget. Ini orang sini atau bukan bang? Kurang tahu. Kalau untuk orang sini sih, kayaknya sih nggak tahu gitu ya. Pokoknya saya lihat ini sih wanita dari lantai berapa deh bang? Kurang tahu, antara 4 atau 5 gitu. Kondisinya gimana bang? Pas jatuh dia udah langsung posisinya begini, kakinya udah sobek, itu tangannya kayaknya udah patah. Masih hidup apa? Itu udah mati. Oh udah meninggal? Meninggal gitu. Tapi abang nggak kenal ya? Nggak kenal saya. Nggak sering ngeliat di sini gitu? Bukan pakai celana pendek sih soalnya. Bukan karyawan sini gitu? Soalnya kan saya lagi posisi yang lagi nggak tahu entah karyawan atau apa gitu, saya nggak tahu kan. Kebetulan kan saya lagi beberes saja gitu. Dengar, udah kenceng banget saya. Kebetulan ya udah saya langsung tinggal. Untuk selanjutnya sih nggak tahu deh tuh. Usianya gimana bang? Masih muda apa? 25-an lah. Masih muda ya? Masih muda kayaknya. Itu udah, tapi heran itu nggak berdarah. Oh nggak berdarah? Nggak berdarah, tangannya dia udah posisi udah patah. Dari hasil penyelidikan polisi, korban berusia 25 tahun warga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban berinisial NG itu merupakan mahasiswa Fakultas Perfilman semester akhir di sebuah universitas di London, Inggris.
Ia diketahui tengah pulang ke Indonesia untuk berlibur sambil mengerjakan tugas skripsi. Dugaan sementara polisi, peristiwa ini mengarah pada aksi bunuh diri, di mana korban nekat melompat dari lantai 8 yang merupakan area parkir mobil. Meski begitu, polisi belum dapat menyimpulkan penyebab korban nekat mengakhiri hidup dengan cara tak wajar. Bahwa yang melompat ini adalah korban ini berinisial NG, umur 24 tahun. Ini di keterangan sini perempuan, jenis perempuan, identitas sudah pendidikan mahasiswi ini, terus alamatnya di Kelapa Gading. Sementara ini dugaan sementara berdasarkan dari penyelidikan dan saksi-saksi fakta di TKP, ada CCTV-nya juga. Korban ini berjalan di atas itu, ya kan? Dari keterangan 2 orang saksi juga melihat korban ini ya jatuh langsung dari atas itu. Tidak ada orang lain lagi di situ. Nah, jadi sementara kami duga untuk bunuh diri. Nah, tapi kami tidak stop, tapi melakukan penyelidikan dan penyidikan lagi. Upaya kami memastikan, ya kan, apakah ini bunuh diri atau ada tindak pidana lain. Sementara dugaan bunuh diri. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diautopsi. Polisi juga masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap motif korban nekat bunuh diri atau justru ada unsur lain. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.